Video Kebang Digital. Dapat bantuan ya? Berapa Bu? 600. 600. Perasaan Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Terus buat apa nanti Bu? Uang yang sudah diterima buat apa? Buat keperluan. Udah berapa kali? Dapat bantuan dapat beberapa kali? Satu kali deh. Satu kali ini ya? Iya. Boleh dibuka Mbak biar warga tahu. Buka aja Mbak, kalau Pak. Nama saya Nur Hasim, pendamping desa dari pendamping desa Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ya, saya pendamping desa Kecamatan Gebang. Jadi wilayah kerjanya di 24 desa se-Kecamatan Gebang. Ini perlu saya sampaikan bahwa proses terkait dengan pelaksanaan penyaluran BLT dana yang bersumber dari dana desa ini memang prosesnya panjang. Pertama dimulai dari pendataan yang dilakukan oleh relawan desa, yang kemudian data itu dibawa ke musyawarah insidentil, musyawarah desa yang dihadiri oleh relawan, tokoh masyarakat, kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan validasi agar data-data tersebut tidak ganda. Pertama, tidak yang paling baku sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2020 ini, bahwa penerima ini tidak boleh ganda atau double dengan pertama penerima BPNT. Yang kedua, tidak boleh double ataupun ganda dengan orang yang sudah terdaftar di BPNT dan PKH. Nah, kemudian dari beberapa kriteria itu memang awalnya ini terjadi pergantian aturan. Yang pertama ini memang syaratnya mudah. Pertama yang penting itu adalah orang miskin. Yang kedua orang yang rentan sakit atau mempunyai orang yang rentan sakit. Terus kemudian yang ketiga adalah orang yang yang PHK. Tetapi kemudian dari beberapa tahapan ada perubahan regulasi yang kemudian regulasi ini memberikan kriteria tentang kemiskinan, 14 kriteria kemiskinan yang ada pada lampiran surat juknis per tanggal 14 April 2020. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa untuk sampai hari ini untuk di Kecamatan Gebang ini ada sejumlah 1.816 orang ini dialokasikan dari bantuan BLT, dari bantuan dana desa. Pun demikian, yang kami sayangkan sekali sampai pada hari ini ternyata proses BLT dana desa ini yang kami anggap akurat, datanya akurat, ini seringkali trouble karena ganda. Yang ganda itu tidak dilakukan oleh kesalahan desa, tetapi karena ada data yang masuk dari luar desa. Artinya data dinsos ataupun lain sebagainya yang kemudian terus membuat ganda. Walaupun sebetulnya desa itu sudah proses pendataan dan lain sebagainya sesuai dengan real. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai hari ini sudah ada 22 desa yang menyalurkan BLT dana desa tahap pertama. Jadi kalau tahap pertama untuk penyaluran dana desa dengan menggunakan dana desa tahap kedua, yaitu 15% dari pagu dana desa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Kami jajaran pemerintah Jambusari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan maaf lahir batin bahwa kami selama ini dalam rangka mengayomi masyarakat Jambusari baik pembangunan maupun sosial banyak kekurangan secara pribadi. Saya sebagai kepala desa Jambusari minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kita ucapkan minal izin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sekarang kosong menjadi suci kembali. Terima kasih.
Setelah menerima bantuan BLT dari dana desa Bendosari sebanyak 72 orang. Jadi itu sebenarnya dari dana desa dan dana itu sebesar 443 juta per bulan. Ya, insya Allah ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Dan kemarin ya kabar ada sekitar aturan baru yang intinya 6 bulan. Tapi yang 3 bulan ke belakang itu 300.000 per bulan. Itu aturan dari Menteri Keuangan bahwa dana desa dengan adanya COVID ini terserap 25% untuk kegiatan penanggulangan maupun pencegahan wabah COVID di Desa Bendosari. Itu Pak Din, gimana lagi? Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bendosari, Bapak Joko Widodo beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Bendosari. Yang kami hormati warga penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 tahun pertama. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat dan martabatnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu rasa syukur kita aturkan nanti kalimat terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh kecamatan Gebang ini ada berapa desa Pak yang sudah menerima bantuan Ibu Maria untuk BLT dari desa ini Pak? Hampir semua desa Pak. Jadi berapa desa Pak? 24 desa, 1 kelurahan, semuanya sudah melaksanakan. Memang mulai pertama hari Kamis kemarin Pak, tanggal 14 Mei itu ada 2 desa, Desa Ngaglik sama Desa Wonotobo. Terus hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 itu ada 3 desa yang penyerahan BLT dana desa, Desa Seren, Desa Winokidur, dan Desa Winonglor. Nah, desa-desa selanjutnya, desa-desa yang menyalurkan BLT dana desa, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020 Bapak Heri Desa Rendeng, yang tanggal hari Senin tanggal 18 Mei itu 1 desa, Desa Rendeng. Selanjutnya untuk hari Selasanya tanggal 19 Mei itu 1 desa juga, Desa Sidoleren. Terus hari Rabunya tanggal 20 Mei itu Desa Salam, Desa Kragilan, dan Desa Ngemplak. Selanjutnya untuk hari Jumat kemarin niku ada 9 desa. Yang pertama Desa Pelutan, Gintungan, Gebang, Bulus, Kroyo, Melaran, Logosono, Pakem, dan Ngerdin. Nah, untuk hari ini itu ada desa di sini, Desa Bendosari, kebetulan hari ini, terus Desa Prumben, terus Penungkulan, terus juga Desa Kalitengkek untuk hari ini. Jadi sementara ini sudah semuanya. Nek kelurahan Nugosobo, nyun sewu, kebetulan kami tidak merekam Pak, kemungkinan ya sudah karena nek Bapak Aris Sugiarno, salah satu sing nyun sewune ngurusi terkait dana desa, dana kelurahan, sementara yang ngurusi itu Pak Sek Pak. Jadi untuk khususnya untuk BLT dana desa untuk 24 desa
Bapak Muhammad untuk Kecamatan Gebang sudah dilaksanakan semua. Demikian Pak. Bu, hari ini dapat BLT ya Bu ya? Iya, Ini BLT ini mau digunakan untuk apa Bu nanti Bu? ya untuk kebutuhan sehari-hari. Oh ya Ibu, Apalagi ini mau lebaran. gitu. Mau lebaran jadi udah dapat rezeki ya Bu ya? Ini apalagi bapaknya nggak bisa pulang. Oh, bapaknya pulang? Kenapa Bu? Di mana? Kasih. Oh, di Bekasi. Iya, Jadi, waduh kasihan banget. Jadi di rumah sama siapa Ibu? sama anak-anak. Begitu. 3. Dapat berapa tadi Bu dari 600.000. 600.000? Nah, digunakan yang baik ya Bu ya. Iya, Baik Bu, terima kasih Bu. iya sama-sama. Dengan Bu Silasmi ya. Baik. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nyenengan dapat ABLT dari Desa Bendosari nih Bu. Ada seperti perasaan Ibu Bu? Seneng banget mau ora tau oleh. Wartawan nih. Bisa oleh, ora tau oleh. Saya Olivira sih Mbak anu Bu. Olivira. Jarene 600 sih. Oh jarene lho, mau dihitung ora? Sing penting wis dine ditampani. Jenengan Alhamdulillah seneng banget. asmane sinten Mbak? Turia. Mbak Turia. Saking RT pun di? RT siji. RT di anu Bendo. Nggih. Wah, dimanfaatkan nggih Bu nggih. Nggih. Gue blonjong kok. Nggih. Matur suwun. Nggih. Iya Mas, dapat berapa Mas? 600.000 Pak. Dapat 600? Iya. Perasaan sampean gimana Mas? Ya, senang Mas. Senang ya? Untuk dimanfaatkan untuk apa Mas nanti Mas? Untuk kebutuhan untuk sehari-hari Untuk keseharian ya? Sampean tinggal di RT berapa? di RT 2 Namanya siapa Mas boleh tahu? Suwarno. Mas Warno, monggo Mas Warno nggih. terima kasih, Pak. Selamat nggih ya, ya nggih. Mana jenengan sinten Mbak? Iya. Nggih. Perasaan jenengan respon di nerima bantuan niki Mbak? Nggih, terima kasih. Dapat berapa tadi dikasih Pak Lurah? Nggih. Di berapa? Dapatnya berapa? Oleh piro? 600 nggih. Ini kangge napa niku Mbah mangke? Nggih. Apa-apa nggih nempur nggih. Dapat bantuan ya? Berapa Bu? 600. 600. Perasaan Ibu gimana Bu? Alhamdulillah. Terus buat apa nanti Bu? Uang yang sudah diterima buat apa? Keperluan. Angkutan Masami. Ucapan terima kasih juga buat Pak Lurah. Udah berapa kali? Dapat bantuan dapat berapa kali? Satu kali deh. Satu kali ini ya? Iya. Boleh dibuka Mbak biar warga tahu. Buka aja Mbak, apa Pak? Keamanan sampai saat ini keamanan di Bendosari masih kondusif dan alhamdulillah Bendosari tidak ada yang terpapar COVID-19 berkat kerjasamanya seluruh warga masyarakat Bapak Arifin Wiyanto untuk menjaga wilayahnya masing-masing, sehingga harapan kami ini tetap dijaga sampai dengan COVID selesai atau COVID berakhir, walaupun jangka waktunya belum ditentukan, namun kita selalu berhati-hati kemanapun kita pergi, selalu pakai masker untuk menjaga diri, keluarga dan kampungnya sendiri, bahkan lebih besar di wilayah Bendosari. Oh ya Pak, secara keseluruhan menurut perhatian Bapak untuk warga desa Bendosari ini, perhatiannya dengan peringatan dari pemerintah dan sebagainya gimana Pak? Sikap mereka gimana? Ya, terima kasih untuk desa Bendosari. Alhamdulillah dengan himbauan atau peraturan yang ada di pemerintah pusat, Ibu Sri Pujiati, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tadi depan disampaikan sehingga COVID-19 tidak masuk di wilayah Bendosari, karena Bendosari sampai detik ini tertib dan mengikuti aturan daripada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, kemudian juga mengikuti Pergub yang ada di Kabupaten Purworejo dan provinsi Pak Ganjar sampai dengan maklumat MUI. Untuk sholat Id sendiri Pak kira-kira gimana? Ya, sholat Id sendiri memang dilaksanakan di mana? Sholat Id sendiri memang himbauan daripada pemerintah itu memang harus sholat di rumah masing-masing karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun kalau misalkan di sini dianggap kesepakatan oleh warga daerah aman, itu
bisa dilaksanakan dengan catatan harus mengikuti protokoler COVID-19 atau aturan yang ada seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya harus diikuti dan diperketat lagi. Karena itu pemerintah pusat tidak bisa melarang kaitan dengan hal ini, tapi selalu menghimbau setiap saat untuk mengingatkan kepada warganya, karena sholat id itu menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan perkumpulan, sehingga harapannya sholat id di rumah masing-masing, itu harapannya. Baik Bapak, terima kasih. Ibu Pak Mina. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.